Oke teman-teman, kita masuk ke tutorial yang pertama. Kita siapkan terlebih dahulu dua kain. Yang pertama untuk baju, yang kedua untuk sarungnya. Nah, untuk sarungnya pertama-tama kita rentangkan seperti ini kainnya, lalu kemudian kita letakkan kainnya di belakang badan kita. Kemudian posisi kaki kita renggangkan sebahu, lalu kita pertemukan dua sisi kain kanan dan sisi kain kiri di tengah-tengah badan kita untuk memudahkan kita untuk pengukurannya. Kemudian kita geser ke kiri lalu diapit, lalu kita geser ke kanan, nanti lalu kita geser lagi ke kiri, terus dilipat. Nah, cara pemakaiannya itu sama seperti memakai kain sarung ketika akan sholat ya teman-teman. Nah, perlu kita ingat juga bahwa pemakaian kain ihram ini harus di atas mata kaki dan menutupi bagian pusar. Itu perlu kita ingat ya teman-teman. Nah, kemudian setelah beres pemakaiannya, kita pakai sabuk agar lebih kencang. Nah teman-teman, untuk penggunaan sabuk atau gesper sendiri, teman-teman boleh pakai gesper atau sabuk yang sering teman-teman gunain untuk aktivitas sehari-hari. Nah, kalau saya ini sedang memakai sabuk khusus untuk ihram ya teman-teman. Nah, kurang lebih itu pemakaiannya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Tutorial bagian kedua ini masih tetap bagian bawah ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk tutorial yang kedua ini pertama kita rentangkan dulu kainnya. Nah, kain yang bagian kanan ini lebih pendek daripada kain yang bagian kiri ya teman-teman. Nah, di bagian kiri itu masih ada sisa atau space yang belum terlipat. Nah, kemudian kita lipat kemudian kita selipkan ya space itu atau kelebihan kain itu ke bagian dada. Ke bagian dada kita selipkan, kemudian kita lipat bagian kiri ke kanan, digeser bagian kiri ke kanan. Lalu kemudian kita gulung-gulung seperti biasa ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk pemakaian kain ihram sendiri sebenarnya tidak diperbolehkan memakai pakaian seperti pakaian dalam ya, seperti pakaian celana atau sempak seperti itu, karena itu terdapat jahitannya teman-teman. Nah, ada juga sebenarnya celana dalam itu yang tidak ada jahitannya, emang itu khusus untuk ihram. Seperti ini ya teman-teman pemakaiannya untuk tutorial yang pertama dan tutorial yang kedua ini. Kita masuk ke cara pemakaian kain ihram untuk bagian atas. Ada dua cara. Yang pertama kita rentangkan terlebih dahulu kainnya, kemudian kita simpan kainnya di belakang badan kita. Lalu kemudian kita miringkan kainnya, yang kanan ada di bawah, yang kiri ada di atas. Kemudian bagian kiri kita simpan di depan badan kita. Kemudian yang ujungnya itu kita selipkan di sabuk seperti itu, dua kali putaran ya, kita ikatnya 2 kali putaran agar kencang. Oke, jika sudah terikat dia akan kuat. Kemudian kita tarik bagian kanan. Kain bagian kanan itu kita taruh di bawah ketiak, lalu kita tarik ke atas bahu bagian kiri. Nah, seperti ini. Ini adalah style untuk tawaf. Sedangkan untuk selain tawaf, kita bisa menggunakannya seperti itu, menutup badan ya. Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua, masih tetap cara pemakaian kain ihram bagian atas. Nah, cara ini yang kedua ini kayak mirip-mirip kita pakai baju kimono gitu. Nah, pertama kita lipat seperti itu, lalu kita taruh di atas bahu kita. Nah, seperti memakai sorban. Kemudian yang bagian kanan kita lipat ke bawah ketiak bagian kiri. Nah, kemudian ujungnya itu, ujung dari kainnya itu kita taruh di bawah, maksudnya kita selipkan lagi ke sabuknya, kita ikat di sabuk 2 kali ikatan ya teman-teman, biar kenceng. Oke, setelah terikat kita beralih ke kain yang bagian kiri. Nah, yang bagian kiri ini kita ambil ujungnya, lalu kita masukkan ke kain yang bagian kanan yang tadi sudah diikat. Kita masukkan ke dalam kain yang bagian kanan, kemudian ujungnya itu kita tarik ke bawah ketiak, kemudian seperti tadi kita ikat lagi ke sabuk 2 kali ikatan ya teman-teman. Setelah terikat, kita tinggal tarik yang bagian atas yang masih ngegumpal itu di atas ya, tarik ke bawah dan jadinya akan seperti ini ya. Begitu tampak belakangnya teman-teman. Nah, ini adalah tampak depannya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau tawaf? Nah, kalau tawaf kita gampang aja teman-teman, tinggal buka ikatan yang bagian kanan tadi, yang bagian kanan ya, bagian kanan bukan kiri ya. Kemudian kita taruh kainnya ke bawah ketiak. Kemudian kita selempangkan ke bahu bagian kiri. Begitu. Jadi teman-teman, pakaian ihram seorang wanita itu tertutup rapat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Adapun bagian yang boleh terlihat itu bagian muka dan telapak tangan.
Nah, saat ini saya sudah mengenakan baju ihramnya yang berwarna putih. Nah, usahakan baju ihram ini tidak boleh transparan dan tidak membentuk badan atau yang ketat gitu. Nah, saya juga sudah mengenakan ciput di sini atau dalaman kerudung. Untuk apa kita menggunakan ciput ini? Agar supaya rambut kita tidak terlihat ketika kita menggunakan kerudung. Karena seorang wanita itu biasanya rambutnya suka keluar, dan rambut itu adalah bagian dari aurat perempuan. Nah, kemudian kita gunakan kerudungnya. Usahakan menggunakan kerudung itu yang mudah agar tidak ribet. Nah, saya menggunakan kerudung yang langsung. Nah, seperti ini kerudung yang saya pakai. Nah, kerudung ini usahakan yang lebar dan yang menutup bagian dada juga belakang. Nah, yang selanjutnya yaitu memakai mangset. Nah, mangset ini dipakai di tangan agar mangset ini dipakai agar ketika istilam Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, si tangannya ini tidak melorot ke bawah. Karena kan ada baju wanita itu yang longgar tangannya ya. Kebetulan saya ini tidak memakai baju yang longgar ya, jadi tidak perlu memakai mangset. Kemudian setelah kita memakai mangset, yang selanjutnya kita harus memakai sarung tangan bagian atas. Nah, karena tangan yang ini itu wajib ditutup. Nih, tuh kan telapak tangannya masih terlihat. Kemudian kaos kaki. Nah, kaos kaki ini saya menggunakan kaos kaki yang 2-in-1 yang bisa dipakai untuk berwudu. Nah, jadi cara memakai kaos kakinya juga, ini kan kita sudah memakai legging. Nah, jadi kaos kaki posisinya di atas legging. Nah, ini agar apa? Agar supaya kita ketika naik bis atau sedang mengangkat seperti ini, jadi aurat kita tetap terjaga. Kemudian kaos kaki ini saya menggunakan kaos kaki yang fungsinya dua ya, yang bisa juga untuk berbentuk, jadi tinggal dibuka seperti ini. Begitu. Baik teman-teman semua, itulah tadi serangkaian tata cara bagaimana memakai kain ihram untuk laki-laki dan perempuan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.